Jokowi, bagaimana kepemimpinan Jokowi
Jokowi di akhir kepemimpinan ini. Aku pengen nanya lagi ke kita nih, apa sih janji Jokowi yang di bidang pendidikan yang tidak terrealisasikan sampai sekarang? Oke, ada beberapa janji Jokowi yang belum terrealisasikan dengan baik terkait dengan pendidikan. Yang pertama yaitu subsidi penuh untuk anak-anak hingga tingkat SMA terkait Kartu Indonesia Pintar, di mana kita bisa melihat bahwa anak-anak yang ekonominya kurang mereka tidak mendapatkan chip, sedangkan mereka yang dari ekonomi yang tinggi, orang tuanya yang memiliki ekonomi yang tinggi yang mau menabung mereka gitu. Mereka mendapatkan chip. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Karena gitu. yang harus di depan ada apa? Jadi pemerintah sekarang itu harus betul-betul lah melihat bahwa tingkat pendidikan ini sangat dibutuhkan gitu. Yang kedua terkait Jokowi berjanji untuk mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan. Kenyataannya selama 2 periode pemimpinan anggaran pendidikan mencapai 20% dari total APBN. Banyak kritik sebagian besar dana tersebut digunakan hanya untuk gaji pegawai dan bukan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu Jokowi berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer menjadi pegawai negeri. Seperti kita lihat bahwa guru honorer itu banyak juga yang mendapatkan gaji yang tidak layak gitu kan. Ada yang mendapatkan 200.000 per bulan. Berarti mereka itu tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik itu. Seperti sih. Ya, berarti yang seperti KIP ya, emang kita lihat di universitas kita sendiri aja lah, emang banyak yang sudah tepat sasaran ya, bahkan KIP ini bisa loh pakai orang dalam. Jadi itu emang betul-betul harusnya diperhatikan pemerintah ya, karena kan perguruan tinggi ini emang tempatnya kita menuntut ilmu, tempatnya kaum intelektual dilahirkan. Sebenarnya tuh banyak ya teman-teman kita yang kurang mampu, tapi karena keterbatasan biaya, kasihan kita keterbatasan biaya, mereka nggak mampu kuliah. Kayak misalnya mereka sudah dapat di universitas ini, tapi saat pertemuan mungkin ternyata tidak lulus, mereka memutuskan untuk putus kuliah karena emang berharap sekali ya kayak gitu. Dan juga 20% APBN ya, emang terlaksana, cuman tidak sesuai ya. Emang 20% ini emang untuk ke pendidikan, cuman untuk pegawai ya, jadi pegawai dan untuk ke fasilitas sekolah, untuk fasilitas pendidik dan tentang guru honorer itu sangat miris sih. Apalagi kita tuh calon guru ya, kita berempat kita dari PKN calon guru, bahkan ada kasus guru pulang sekolah, guru honorer pulang sekolah gurunya, itu sangat miris sekali menurut saya. Memang harusnya gurunya harus diperhatikan sekali sih dalam guru ini. Ya itulah perintah dari Jokowi yang tidak terrealisasikan. Dan sekarang aku kembali ke Jana. Bagaimana sih menurut Jana atau data yang Jana dapatkan tentang kualitas pendidikan di Indonesia saat pemerintahan Jokowi? Kalau menurut saya ya pada masa pemerintahan Jokowi ini menurun ya Dina. Ya, Soalnya dapat dilihat dari skor PISA tahun 2022 di mana kualitas pendidikan ini sangat-sangat menurun karena di tahun 2022
pendidikan ya. Iya. Apalagi sekarang ini kan emang serba internet semuanya. Jadi seharusnya tuh pemerintahan pada masa Jokowi itu pada saat 2019 tuh mereka tuh harus meninjau, harus melihat bahwa di desa-desa tuh ada yang tidak ada jaringan. Ya. Mungkin itu ya. Berarti kualitas pendidikan saat kita itu menurun ya, dilihat dari data besar, itu data internasional. Emang kita tuh rendah sekali skornya, padahal itu penting sekali loh. Kalau skor kita dari data-data internasional, kita tuh emang tidak ada daya saing di kancah internasional bahkan. Banyak kan kita tuh yang emang tidak mampu untuk bersaing di internasional dan emang sangat miris ya melihat zaman sekarang banyak anak-anak yang di SMP tidak bisa membaca. Harusnya itu kelas dulu kita aja kelas 1 SD itu udah bisa membaca kan, udah lancar kita membaca dulu. Dan memang interaksi juga kurang sekarang nih. Dan itulah emang soalnya kalau dilihat pendidikan di Indonesia satu pemerintahan Jokowi. Nah kan sekarang kita juga mau berganti, besok nih presiden baru kita mau berganti nih. Apa sih harapannya kepada pemerintahan baru untuk mengatasi masalah-masalah yang dia sebut tadi gitu, agar kualitas pendidikan kita mungkin bisa meningkat. Sebelumnya kepada Bapak Prabowo, untuk presiden selanjutnya, saya tuh berharap ya dengan terpilihnya Bapak Prabowo nanti, Bapak ini lebih memperhatikan tentang kualitas pendidikan, karena kualitas pendidikan sangat penting bagi anak-anak Indonesia. Baik, itu sih ya. Berarti harapannya ya lebih memberikan pendidikan, mungkin lebih ke pemerataan fasilitas ya, agar daerah-daerah terpencil itu memiliki fasilitas pendidikan yang baik. Masalah jauh-jauh Sumatera Barat aja itu belum merata kan. Jadi itu pendidikan, tentang pendidikan yang kami bahas dengan janji beberapa janji Jokowi yang tidak terrealisasikan, walaupun terrealisasikan tapi tidak sesuai, dan beberapa bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Nah sekarang nih aku beralih ke Zia. Aku pengen nanya ke Zia nih, bagaimana sih kan tadi kita dua hidangan pendidikan dan korupsi. Jadi bagaimana yang Zia dapatkan korupsi di Indonesia saat ini pas pemerintahan Jokowi, apakah korupsi kita tuh meningkat atau menurun gitu? Baik, kalau kita bicara tentang korupsi agak-agak ngeri ya nih kan. Emang ya? Jadi kita dapat melihat ya pada saat pilpres pada tahun 2019 itu Jokowi dan Ma'ruf Amin itu menjanjikan bahwa Indonesia ini menjadi negara yang anti korupsi gitu, serta menjadikan memperkuat KPK gitu kan. Tetapi kenyataannya tidak gitu. Apalagi adanya KPK itu kelainan KPK itu secara sistematis itu menurun drastis gitu kan. Sejak revisinya Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 gitu. Jadi dengan adanya revisi ini membuat KPK itu lemah gitu, membuat publik itu tidak percaya adanya KPK yang menjadi garda terdepan untuk korupsi, malah sebaliknya gitu kan. Kemudian pada era Jokowi ini korupsi itu semakin meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Kemudian menurut data dari Transparansi Internasional Indonesia yaitu TII mengungkapkan bahwa Indonesia pada tahun 2022 ini turun menjadi 34 gitu, turun 4 poin dari tahun sebelumnya gitu kan, menempati Indonesia ini pada peringkat 110 dari peringkat dari 180 negara gitu kan. Nah di era Jokowi inilah KPK itu lemah daripada sebelum-sebelumnya gitu. Itu aja sih. Berarti emang ya KPK di zaman Jokowi ini emang lemah, apalagi apa kan setelah revisi undang-undang ya dia semakin lemahnya gitu. Emang publik pun sekarang ini kurang percaya ya dengan KPK. Apa aja ada data-data kayak berapa persen sih publik ini percaya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia ini? Baik, kalau kita berbicara tentang kepercayaan publik ya, itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK ini yaitu sebanyak 2,5
KPK ini lembaga yang kurang dipercaya sama DPR ya. Jadi emang ya setelah direvisi undang-undang ini kita akui memang KPK itu lemah. Mungkin ada sedikit kan saya orang pembahasan kita ini memang lemah dan berkata sekarang. Kami pun melihatnya dengan kepala kami melihatnya yang semula sebelum revisi KPK itu bersifat independen, tapi setelah revisi undang-undang itu KPK juga eksekutif jadi menjadi lembaga negara gitu. Padahal harusnya kalau untuk pemberantasan korupsi ini memang harus independen, karena kalau ada campur tangan dari yang lain takutnya itu malah ada kepentingan yang masuk saat korupsi terjadi gitu. Dan juga KPK ini setelah revisi undang-undang kita ingin melakukan penyadapan, melakukan investigasi, itu tuh harus menunggu perizinan dari badan pengawasan. Padahal sebelumnya kalau KPK ingin melakukan hal itu ya langsung saja, karena harus membutuhkan izin ini. Jadi KPK dalam menangani kasus korupsi itu lambat jadinya. Kasus banyak kasus di pemerintahan Jokowi ini yang tidak terselesaikan. Contohnya aja tuh
tentang